semesternya sudah akhir, lagi menyiapkan tugas akhirnya. Nah, namun sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai UTS ya, ujian tengah semester kita. Minggu depan itu sudah, minggu tenang. Minggu tenang kan? Sekarang itu sudah masuk minggu, minggu ke-7, pertemuan ke-7. Saya mohon untuk on cam ya, on kamera, ini banyak yang, tidak, on cam. Silakan on cam. Ya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa di sini, minggu depan itu sudah tidak ada perkuliahan lagi, karena minggu ini adalah perkuliahan minggu ke-7. Nah, setelah itu persiapan kita untuk menuju UTS, ujian tengah semester. Kalau ditanya, materinya dari mana saja? Yang jelas materinya yang sudah kita pelajari semua dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, jadi tolong dipelajari sama teman-teman IF8 sama UL. Nanti apakah digabung? Kalau UTS enggak, ya. Kalau UTS enggak, jadi masing-masing kelasnya saja. Ini digabung karena UL, Prekom UL ternyata bisa untuk dimajukan. Nah, jadi kan kalau bukan saya, tapi kesepakatan bersama ya, kalau nggak bisa berarti saya juga menyesuaikan. Alhamdulillah bisa. Nah, mengenai ujian itu nanti kita lisan. Jadi tolong kasih tahu teman-temannya untuk diinformasikan. Jadi ujian kita itu lisan tapi secara online. Kalau saya lihat jumlahnya itu tadi ada yang 20 ya. Satu kelas IF itu tadi ada yang 20, terus ada yang lupa lagi saya sebentar. Kalau ini 22, ini IF yang 8. Ada 22. Berarti kalau 22 dibagi 3 sekitar 7. Satu kelompok itu 7. 7 atau 8 mahasiswa ya. 7 atau 8 mahasiswa. Oke. Terus kalau IFU itu ada berapa ya? Coba saya cek dulu. Sama, sekitar 20. Sekitar 20. Berarti kalau 20 dibagi 3, 6. Ya, ada yang 6, ada yang 7. Jadi satu kelompok itu ada yang 6, ada yang 7. Nanti saya bagi. Ya, saya bagi kelompoknya, jadi saya akan bergabung di kelas Anda masing-masing untuk ujian. Jadi nanti yang kelas ini boleh belajar dulu, nanti saya bergabung di kelas yang kelompok yang berikutnya. Nah, untuk soal ujiannya berapa, karena ini adalah sifatnya adalah lisan, maka nanti soalnya kurang lebih 3. Jadi 3 soal, masing-masing Anda menjawab maksimal. Nilai UTS ini juga megang peranan, jadi nilai UTS ini dia berjumlah, sekitar 30 sampai 40%. Karena kalau UAS kan sekitar 50% ya, 50%. Jadi UTS ini juga ada, walaupun ini sifatnya ujiannya adalah online, secara langsung, secara lisan, maka Anda harus mempersiapkan diri. Terus kalau Anda lihat buku atau baca, boleh nggak? Boleh. Silakan saja. Yang penting adalah pemahamannya. Karena kalau online gini kan saya tidak bisa melihat di depan Anda, di laptop Anda ada buku, ada catatan dan sebagainya. Yang penting adalah pemahaman. Ya, pemahaman. Tinggal nanti Anda mengembangkan dari yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kalau untuk durasi sama ya, sama saya pikir untuk ujian ini. Nanti kalau misalnya kurang, tinggal ditambah lagi linknya. Nah, pas ujian tolong dipersiapkan. Jadi kalau ini kan tadi kita sudah hampir 20 menit, tiba-tiba ada yang masuk gitu ya. Jadi kalau ujian nanti serempak,
Jadi sebelum jamnya saya, Anda udah siap. Sebelum jamnya saya, Anda sudah siap, sudah mempersiapkan diri. Jadi ketika dibuka linknya itu bisa masuk semua ya. Jadi ada 20 orang, 22 mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi itu untuk UTS kita. Kalau kita lihat agenda UTS dari kalender akademik itu sekitar tanggal 24 Mei. Ya, 24 Mei kalau nggak salah saya. 24 atau 25 ya, saya lupa. Ya, 24 atau 25 Mei. Nah, berarti setelah Lebaran. Ya, setelah Lebaran ini cukup panjang sebenarnya, tetapi Anda bisa mempersiapkan diri sehingga tidak ada yang tidak lulus. Nah, di samping itu juga itu adalah syarat kehadiran. Tadi kalau saya lihat ada kehadirannya banyak banget alpanya gitu ya. Saya nggak tahu tadi yang 6 orang itu apa pindah kelas, tapi tidak ada informasi ke sayanya. Kalau pindah ke kelas berarti mungkin di kelas lain terdaftar atau tidak, saya tidak tahu. Kalau misalnya nggak bisa ikut yang sekarang, sebenarnya ada yang di hari Kamis, ya, Kamis yang di IF itu nggak apa-apa, yang penting kasih tahu saya aja, kalau suatu saat misalnya Anda nggak bisa hadir pada hari ini, maka bisa ikut di kelas yang paralelnya, asal izin. Sehingga ketika daftar hadir, saya akan buka daftar hadir kelas Anda, gitu. Asal izin, kalau izin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya suka-suka aja, kadang mau di IF ini, di kelas IF ini, dan sebagainya, nah itu sebaiknya dihindarkan ya, sebaiknya dihindarkan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan untuk UTS ya. Pada prinsipnya sama. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk materi yang pertemuan ke-7 itu adalah mengenal ilmu komunikasi, ya. Oke. Saya masuk dulu ya. Udah kelihatan ya? Slide-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini saya mau tanya dulu ke siapa ya? Richard. Chat, menurut kamu komunikasi itu apa sih, Chat? Richard? Iya, Bu. Ya. Menurut saya sih saling berhubungan manusia satu dengan yang lain, Bu. Oke. Cukup gitu aja, Chat? Oke, cukup ya, Chat ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut siapa? Fajar. Coba Fajar. Ya sama Bu kali Bu ya. Untuk Ya. untuk berhubungan dengan satu sama lain untuk agar saling mengerti gitu Bu. Oke, terima kasih Fajar. Ya, saya awali dulu ya. Ini kalau kita belajar komunikasi itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya benar ya. Kadang-kadang kan ditanya ngapain belajar komunikasi, orang setiap hari berkomunikasi kok, kan gitu ya Fajar ya. Nah, komunikasi itu seperti nafas. Coba satu hari Anda nggak berkomunikasi, pasti Anda saya yakin banget ya, apalagi anak-anak IF itu tidak lepas dari yang namanya gadget Anda. Ya, itu kadang-kadang tidur aja di sebelahnya handphone, benar nggak? Ya kan, bangun tidur yang dilihat handphone gitu. Karena kebutuhan bagi Anda gitu. Tetapi ketika kita berbicara komunikasi, maka ada dua, ada komunikasi secara verbal, komunikasi secara non-verbal. Kalau komunikasi secara verbal, komunikasi dengan menggunakan kata-kata. Jadi verbal, kata-kata, termasuk tulisan. Jadi tulisan itu kenapa disebut verbal? Ya, mana ya pena saya? Sebentar. Oke. Nah, kalau kita berbicara komunikasi, tadi yang saya bilang, ada verbal,
Ini saya tulis ya, ada verbal, ada non verbal. Nah, kalau yang verbal ini itu ada tulisan, ada kata-kata yang diucapkan. Nah, itu yang disebut sebagai yang verbal. Tapi kenapa tulisan itu disebut verbal? Karena tulisan itu adalah mewakili dari kata-kata yang ingin kita sampaikan. Komunikasi itu seperti nafas, ya. Kalau nafas itu kan, alhamdulillah kita nafas bisa gratis ya. Coba kalau orang yang sakit, nafas saja dia perlu bayar. Lihat Anda di ICU, di NICU, pergi ke rumah sakit, itu pakai oksigen untuk bernafas saja, benar nggak? Mereka untuk bernafas saja itu perlu alat bantu dan itu bayar. Nah, makanya kita sangat bersyukur sekali bisa bernafas di mana aja, karena kita bisa menghirup udara segar ini. Makanya harus bersyukur, ya, harus bersyukur. Wilbur Scrum dia mengatakan we cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, selalu kita berkomunikasi. Kayak ada lagu ya, lagu siapa tuh? Bangun tidur, tidur lagi. Ingat nggak lagu siapa? Mbak Surit ya. Surit, Bu. Tuh kan pada tahu semua kalian ya. Bangun tidur, tidur lagi. Nah, tidur lagi, bangun lagi. Nah, tidur bangun aja. Nah, Wilbur Scrum dia mengatakan we cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya komunikasi itu sebagai fenomena keseharian. Saya ambil contoh yang simpel aja. Misalnya di sini, misalnya siapa ya? Iksan, San, kamu kos apa di rumah Kak? Kalau enggak online? Kos? Di rumah. Di rumah. Kalau offline juga di rumah juga ya. Nah, misalnya Iksan bangun tidur ya, terus berkomunikasi itu kan bisa dengan media atau tanpa media. Terus say hello sama orang di rumah. Komunikasinya apa? Konteksnya komunikasi interpersonal. Terus pergi tuh Iksan ke kampus, ke Unikom. Ya, oke. Di tempat parkir, di motor, say hello sama temannya atau dari prodi lain. Yang terjadi apa? Komunikasi interpersonal. Tapi sebelum pergi tadi, terus Iksan bicara dengan diri sendiri. Oh ya, saya hari ini kuliah jam 7. Habis ini saya mau ke sini. Ngomong dengan diri sendiri. Konteksnya apa? Komunikasi intrapersonal communication. Oke. Ketika ketemu orang tadi yang saya bilang, dari mulai bangun tidur sampai Anda pergi tempat ke parkir, ke kampus, interpersonal communication, sampai ke kelas, ya, sampai di kelas, yang terjadi bentuknya apa? Konteksnya komunikasi kelompok. Oke. Setelah komunikasi kelompok, terus Anda habis kuliah ngapain? Oh, saya mau main futsal dulu. Oh, saya mau ikut organisasi dulu. Silakan. Konteksnya apa? Komunikasi organisasi. Udah beda lagi kan? Komunikasi organisasi. Pulang dulu ke rumah Anda sholat. Apa yang terjadi? Konteksnya komunikasi transendental, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan pencipta. Anda melakukan komunikasi yang dikatakan adalah transcendental communication. Oke. Setelah itu apa? Buka laptop, lihat internet, terus lihat ini televisi, nonton berita dan sebagainya. Interaksi Anda tadi dengan media, komunikasi apa? Komunikasi massa. Ya kan? Komunikasi massa. Terus begitu terus dan sebagainya. Begitu juga ada komunikasi antar budaya, ada komunikasi internasional, ada komunikasi organisasi, ya, dan sebagainya. Nah, konteks inilah yang disebut sebagai komunikasi. Makanya komunikasi ini kalau kita lihat dia itu apa sih yang dikatakan komunikasi? Kita lihat ini secara umum.
kalau kita lihat secara umum bahwa komunikasi ini adalah pernyataan. Nah, perhatikan nih yang saya garis bawahi, pernyataan. Jadi setiap yang dinyatakan dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti. Lambangnya apa? Ada lambang verbal, ada lambang non-verbal. Makanya komunikasi ini yang kita akan bahas yaitu sebagai sains dan sebagai art, sebagai ilmu dan sebagai seni, ya, sebagai ilmu dan sebagai seni. Nah, kalau kita bilang mengenai komunikasi ini adalah pernyataan manusia dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti. Berarti berupa apa di sini? Statement. Tadi yang saya bilang. Pernyataan manusia menggunakan lambang yang berarti. Tadi yang saya sampaikan juga, ya. Ada verbal, ada non-verbal, dan sebagainya. Ada nggak lambang yang nggak berarti? Nggak ada. Semua lambang itu punya makna, punya arti. Coba lihat handphone Anda. Handphone, mau Anda dimanapun di dunia ini, hampir sama. Ada yang namanya emoticon, iya kan? Gambar-gambar itu loh. Gambar kepala aja, itu macam-macam loh. Benar nggak? Ada yang matanya ke atas, ada yang matanya ke bawah, ada yang matanya sipit, gitu. Apakah itu nggak punya makna? Punya makna. Semuanya. Makanya coba nih teman-teman di IF di sini. Kalau Anda ketemu sejarah atau yang menggunakan emoticon ini, kasih tahu saya ya. Saya salut sama yang menemukan emoticon ini. Kenapa? Karena dia bisa membuat suatu karakter yang mempunyai makna ini semua. Benar nggak? Tangan aja itu maknanya udah banyak. Lihat di handphone Anda. Macam-macam tangan itu dia punya arti semua. Karena dia mewakili tadi. Nah, itu kan komunikasi juga. Belum lagi misalnya yang ini, senyum. Beda-beda senyumnya. Jadi segitu banyak lambang-lambang tadi, di situ mempunyai arti, tidak ada yang tidak punya arti. Atau padahal tidak disepakati secara bersama loh, tapi orang sudah menyepakati kebersamaan makna tadi, benar nggak? Kalau Anda misalnya mengirimkan tanda lope-lope ya, lope-lope gitu, kirim ke seseorang, Anda nggak ngomong, tapi kirim aja, orang itu pasti bilang, oh ya, udah tahu tuh maknanya apa, gitu. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang memang disepakati tanda tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa komunikasi ini adalah dibagi dua. Ada sebagai sign, ini yang kita pelajari. Komunikasi sebagai sign itu apa? Sebagai ilmu. Nah, ilmu yang hari ini kita pelajari ini adalah sebagai sign. Tapi communication sebagai art, sebagai seni, itu adalah bagaimana kita menciptakannya. Ini akan berbeda-beda. Muhammad sama Iksan akan berbeda style komunikasinya. Elsa sama Monica akan berbeda komunikasinya. Ramadan akan berbeda dengan Genta sama Ilham komunikasinya. Kenapa? Karena seni, style itu yang masing-masing berbeda. Genta nanti dipengaruhi oleh budayanya, gitu ya. Terus teman-teman yang Miftah juga seperti itu. Nah, jadi arts ini sebenarnya bisa nggak dilatih? Bisa. Makanya Anda lihat kalau orang misalnya public speaker ya, public speaking, dia berbicara di muka umum, itu beda-beda. Nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang kita amati aja pemimpin-pemimpin negara, itu beda-beda. Gitu. Presiden kita berbeda dengan presiden Korea, berbeda dengan presiden US, berbeda dengan presiden Thailand, berbeda dengan presiden yang lainnya, gitu. Karena mereka punya stylenya ini loh saya, gitu. Nah, Anda membuat style tadi itu bisa, gitu. Karena itu kan terus berproses dan berlangsung, gitu. Jadi kalau kita bicara, makanya saya berharap teman-teman di IF di sini presentation skill dalam tugas akhir Anda harus bagus. Dilatih, walaupun hanya online, apakah hanya baca gini aja? Sebenarnya online ini kita banyak diuntungkan ketika presentasi, benar nggak? Anda buka ini ya, buka slide. Saya kadang-kadang kalau ada jadi panitia gitu, misalnya ketua panitia di webinar, dipersilakan untuk memberikan kata sambutan, saya udah baca. Atau saya jadi moderator, baca CV,
tinggal CV-nya saya buka di sini, saya tinggal baca, tapi nggak saya share gitu. Saya bisa baca, kan benar. Tapi kalau kita offline, itu kan dilihat orang, berarti kita harus lebih persiapannya 2 kali lipat dari online gitu. Nah, jadi artinya apa? Ini adalah seni. Nah, termasuk juga ketika kita kuliah online ini, masing-masing Bapak Ibu dosen aja, misalnya di Anda ada 5 orang yang ngajar, ya, ada yang 5 orang ngajar. Ada 5 orang yang ngajar, maka stylenya itu akan berbeda-beda tergantung bagaimana menyampaikannya. Nah, ini adalah art. Jadi Richard bisa latihan, Fajar bisa latihan, Muhammad bisa latihan gitu. Latihannya seperti apa? Sekarang banyak media. Anda bisa rekam aja, terus Anda lihat, oh begitu ya. Oh ternyata gua tuh kalau ngomong tuh begini ya. Nah itu kan sebenarnya sangat menguntungkan sekarang. Anda bisa apa ya? Bisa melihat kekurangan mana yang harus diperbaiki dan sebagainya. Termasuk nanti dalam mempersiapkan tugas akhir Anda, ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita berbicara mengenai komunikasi dapat dipelajari secara empiris dan kritis pada berbagai derajat interaksi. Jadi tadi saya tanya sama teman-teman apa sih yang dikatakan komunikasi itu? Anda menjawabnya interaksi. Ya, salah satunya adalah interaksi ya. Yaitu level-levelnya. Ini yang saya bilang tadi, fenomena. Sorry. Ini yang saya bilang tadi adalah fenomena. Jadi fenomena yang tadi ada yang dikatakan intrapersonal communication. Apa itu? Yaitu komunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi Anda ngomong bicara dengan diri sendiri itu yang disebut sebagai intrapersonal communication. Ya. Tapi kalau antara individu yang satu dengan individu yang lain, maka itu yang disebut sebagai interpersonal communication. Kalau kelompok, maka kayak saya sekarang sama Anda, ini termasuk adalah komunikasi kelompok. Karena saya berbicara kepada 2 orang atau lebih. Nah, nah selanjutnya ada yang dikatakan komunikasi organisasi. Apa itu? Ya, seperti misalnya kita termasuk komunikasi organisasi, tapi konteksnya bisa juga komunikasi kelompok. Biasanya ini di dalam suatu pekerjaan di office ya, di perkantoran. Yang menandakan mencirikan komunikasi organisasi itu apa? Dia mempunyai struktur organisasi yang jelas. Kalau kelompok itu bisa dibagi 2. Ada kelompok kecil, ada kelompok menengah. Kapan dibilang kelompok kecil? Kalau dibilang kelompok kecil itu ketika jadi sebenarnya kalau kita berbicara kelompok besar atau kecil tergantung standarnya menilai itu. Saya bilang kayak mahasiswa IF itu termasuk kelompok yang besar. Kenapa? Karena jumlah mahasiswanya yang paling banyak di Unikom dibandingkan dengan prodi yang lain. Tetapi prodi saya komunikasi itu yang terbesar di mana? Di FISIP gitu. Jadi tergantung lihat dari kacamata mana kita bilang besar atau kecilnya tadi, ya. Nah, kalau kita berbicara kelompok, biasanya ini ada yang dikatakan kelompok itu biasanya apa? Sekumpulan orang yang mempunyai minat dan perhatian yang sama. Makanya salah satu ciri-ciri kelompok itu adalah homogen. Kayak teman-teman di sini, ini termasuk yang homogen. Sehingga kalau kita mengetahui ciri atau karakteristik dari kelompok, maka komunikasi yang kita lakukan juga akan berbeda-beda tergantung dengan kelompok-kelompok. Karena di saya less than 1 minute ini. 1 menit lagi. Nanti ini kalau berakhir, ada berapa slide lagi ya? Ini ada beberapa slide lagi. Nanti kalau bergabung lagi ya. Ini udah mau berakhir. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini yang dikatakan tadi mengenai komunikasi organisasi. Jadi kalau komunikasi kelompok tergantung. Jadi kalian kalau masuk dalam suatu kelompok lihat gitu. Kan gini, orang itu punya kebutuhan dan keinginan. Apa yang mereka butuhkan itu yang kita berikan. Dalam konteks komunikasi maka kita akan menyesuaikan dengan
Itu kayaknya kelas ulang deh, Bu. Ada Bu. Oh, Kelas ulang. oh kelas ulang Kelas ya ada ulang. ya. Oke, kelas ulang ada. Nah, di kelas ulang ada Muhammad Endang nggak? Dia ada ini tapi nggak pakai NIM. Saya khawatir kalau saya admit ini bukan kelas Anda. Aduh, ini siapa lagi? Coba sebentar ya, saya cek. Muhammad Endang. Ini Prekom UL. Muhammad Endang. Oh, Muhammad Endang Supriyadi ya. Muhammad Endang Supriyadi ada. Ini malah lebih banyak lagi. Oke. Baik, saya ini ya, Muhammad Endang ini ada. Ya. Saya lanjutkan. Oke, sekarang saya lanjutkan. Tadi mana? Ini ya. Nah, jadi sampai sini tadi. Oke, tadi yang saya bilang ke Anda, kalau kita bicara mengenai komunikasi kelompok, nah ini perhatikan ke Anda. Orang itu kan tadi yang saya bilang, ketika kita komunikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya. Di samping itu apa? Lihat, ada namanya istilahnya FOE dan FOR. Apa itu FOE dan FOR? Feel of experience dan frame of reference. Yang ini adalah pengetahuan. Yang ini adalah pengalaman. Nanti kalau ujian, saya kan lisan. Catat sama Anda. Yang mana penting-penting itu dicatat poinnya. Jadi kan kalau seperti ini materinya di apa tuh namanya di LMS itu di LMS ini bisa dilihat langsung. Tapi kalau di penjelasannya kan nggak ada. Nah ini yang saya maksud ya. Nah, ini yang dikatakan FOE dan FOR, ada field of experience dan frame of reference. Jadi kalau ini yang dikatakan kelompok, ruang experience, pengalaman dan pengetahuan. Masing-masing orang pengetahuan itu kan berbeda-beda, tergantung dari tingkatannya. Yang SMA, yang kuliah, S2, S3, dan sebagainya, ini akan berbeda-beda. Maka pendekatan komunikasinya juga kita akan menyesuaikan. Kayak teman-teman di F itu kan udah familiar dengan IT. Tapi kalau Anda berbicara itu di depan teman-teman dari Fakultas Kedokteran, belum tentu mereka paham. Walaupun Anda menganggap bahwa hal semacam itu kan sebenarnya simple gitu ya. Kan itu familiar bahasa yang Anda biasa gunakan. Begitu juga dengan mahasiswa kedokteran. Mereka nganggapnya ini pasti dimengerti, tapi belum tentu dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini yang memang harus menjadi patokan Anda. Termasuk field experience. Saya lihat di sini ya, rata-rata anggaplah Anda beda-beda 2-3 tahun yang hadir di sini. Bedanya 2-3 tahun sama temannya, atau ada yang 4 tahun. Anda boleh sama, duduk di IF semester akhir. Tapi pengalaman itu berbeda-beda. Makanya orang akan bisa melihat pengalaman Anda seperti apa. Makanya Bapak Ibu dosen biasanya ketika Anda tugas akhir sidang itu akan melihat CV Anda di belakangnya. Karena CV Anda itu akan menjawab bagaimana Anda. Gitu. Akan menjelaskan siapa Anda. Nah, makanya sekarang Anda tolong persiapkan CV Anda dengan baik. Karena CV itu diupdate sama Anda setiap sebulan sekali gitu ya, atau berapa minggu sekali. Kalau ada yang baru, misalnya Anda ikut seminar, workshop, atau kegiatan-kegiatan lain, terus diupdate sama Anda di CV Anda. Karena masuk dunia kerja, masuk apapun bentuknya, itu pasti Anda terkait dengan CV yang diminta. Gitu. Anda nggak usah ngomong, tapi CV Anda udah berbicara siapa Anda.
Oke, ya. Nah, ini yang dikatakan unsur-unsur komunikasi, ya. Ini sederhana sebenarnya kalau kita berbicara mengenai unsur komunikasi. Ada yang dikatakan komunikator. Nih, perhatikan. Komunikator. Jadi kalau kita bicara mengenai komunikator, itu siapa? Orangnya. Ada komunikator, ada komunikan. Nah, kalau yang komunikan itu yang menerima pesan. Tapi komunikator itu kita lihat konteksnya. Kadang dia disebut sebagai komunikator, kadang dia sebut sebagai host, kadang dia sebut sebagai pembicara, kadang dia sebut sebagai apa lagi? Misalnya penceramah. Nah, itu termasuk komunikator. Jadi orang yang menyampaikan pesan tadi. Perhatikan, komunikator itu tidak selamanya dia menjadi komunikator, tapi suatu saat dia akan menjadi komunikan. Begitu juga sebaliknya. Komunikan tidak selamanya menjadi komunikan, tapi suatu saat dia akan menjadi komunikator. Misalnya gini, saya ambil contoh siapa ya, Herdita, ya, Herdita. Herdita bicara sama teman-temannya yang ada di sini. Misalnya, Herdita bicara sama Ziko. Nah, ketika Herdita bicara sama Ziko, maka Ziko sebagai komunikan, Herdita sebagai komunikator. Tadi saya bilang, komunikator tidak selamanya menjadi komunikator, tapi suatu saat dia akan menjadi komunikan. Tapi suatu saat, respon yang bicara itu adalah Ziko. Herdita menjadi pendengarnya. Artinya, suatu saat Ziko akan menjadi pembicara, tapi suatu saat Herdita akan menjadi sebagai komunikannya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara unsur-unsur komunikasi, ini yang mutlak, gitu. Yang mutlak harus ada apa? Ada komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek. Kalau kita lihat unsur yang lain itu banyak, tetapi intinya adalah ini. Bahkan yang sangat inti, yang 3 ini. Ada pembicara, ada pesan, ada pendengar. Itu udah cukup. Disebut sebagai komunikasi. Tapi kita akan lihat ada medianya juga. Media itu apa? Media itu adalah yang menghubungkannya. Pakai apa? Alatnya. Makanya kayak teman-teman sekarang, misalnya komunikasi dilakukan. Kita sekarang, saya sama Anda, ini kalau dilihat kiloan meter, ini luar biasa. Tapi dengan kemajuan teknologi, kita pakai Zoom, medianya, ini bisa memudahkan. Gitu. Walaupun saya di sini malam, Anda di sana pagi. Gitu. Tetapi inilah media yang menghubungkan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya. Gitu. Bisa juga suatu saat kita menggunakan media televisi, media radio, internet, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai media. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan efek? Efek itu apa? Efek itu adalah hasil akhir dari kegiatan komunikasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai efek, itu adalah hasil akhir dari kegiatan komunikasi. Beda sama feedback. Jadi efek ini adalah hasil akhir. Saya bisa nggak lihat kemampuan teman-teman di IF 8 sama UL pemahamannya terhadap kuliah ini? Belum bisa. Tapi ketika saya mengadakan ujian, saya baru tahu, oh iya, ini paling tinggi UL IF 8 berapa. Nah, itu udah bisa melihat hasilnya. Nah, ini dikatakan sebagai efek, ya. Feedback itu umpan balik, mekanisme koreksi dalam rangka mengatasi noise. Nah, ini yang dikatakan feedback. Feedback itu biasanya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif ini udah bagus, bahkan kita pertahankan dan kita tingkatkan. Tapi kalau negatif, berarti kita harus memulai lagi. Makanya kadang-kadang ketika Anda menjadi public speaking, itu biasanya ada feedback, ya, dengan orang yang ada di depan kita. Termasuk nanti ketika Anda tugas akhir presentasi, itu walaupun pakai online, tetap eye contact mata Anda sama pembimbing itu harus ada. Jadi jangan sampai Anda sibuk sendiri, baca sendiri,
tetapi bagaimana kontak mata Anda dengan penelaah, dengan pembimbing, ini bisa efektif. Nah, ini adalah penggunaan media dan feedback, mekanisme koreksi dalam rangka mengatasi noise. Jadi noise itu pasti ada, ya, nggak mungkin noise itu diciptakan, tapi noise itu selalu ada, gangguan itu selalu ada. Tetapi kalau kita mempersiapkan, maka gangguannya lebih minim dibandingkan dengan tidak mempersiapkan. Itu pasti akan berbeda-beda, ya. Nah, dalam komunikasi juga seperti itu. Efeknya seperti apa? Feedback-nya seperti apa? Ada efek, ada feedback, ya, mekanisme. Ada efek, efek itu hasil akhir, gitu ya, hasil akhir. Nah, selanjutnya di sini adalah beberapa jenis noise dalam komunikasi. Kalau jenis-jenis noise, saya lihat dalam komunikasi, kita lihat ada fisik ya, kebisingan, sumber dari suara sekitar, itu kadang-kadang tidak mensupport. Tapi alhamdulillah dengan webinar ini kita bisa atur. Jadi kayak Anda yang mendengarkan sekarang, walaupun di rumah, walaupun di tempat keramaian, yang ribut, yang suaranya masuk dari manapun arahnya, tapi speaker Anda ketika Anda klik-klik off kan, kebisingan itu bisa Anda hindari. Nah, kalau kita offline ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita hadir secara fisik. Ini adalah beberapa noise ya, termasuk juga jarak. Beberapa jenis noise dalam komunikasi, jarak. Jarak itu boleh ada, ya. Tetapi jarak itu diatur. Jangan sampai juga terlalu jauh, jangan sampai juga ketidaknyamanan dan sebagainya. Tapi dengan masa pandemi ini Anda lihat nggak, mau di rumah sakit, di restoran, bahkan jarak ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Anda pergi aja mau jajan gitu sore-sore, mau jajan apapun, lihat ada kursi yang dikali, nah berarti itu tidak boleh, atau dipasang labeling, apalagi di rumah sakit gitu ya, harus pakai visitor, terus juga harus tempat duduknya disesuaikan dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu. Termasuk psikologis ya, dari faktor psikologis seperti persepsi, motivasi, hambatan, mental, self awareness dan beberapa. Ini adalah jenis noise dalam komunikasi. Jadi kalau misalnya persepsi orang itu kan beda-beda ya. Ini termasuk kepada noise ya. Ini termasuk kepada noise. Jadi kalau persepsi orang itu kan beda-beda, tergantung dari apa? Tadi termasuk FOP-nya, termasuk FOR-nya. Ini akan mempengaruhi seseorang ketika orang melakukan persepsi. Termasuk juga noise dalam komunikasi itu adalah motivasi, dorongan yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang bukan dorongan dalam diri kita, tapi dipaksa oleh orang yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah noise, ya. Termasuk juga hambatan mental, self-awareness, dan sebagainya. Ada juga noise dalam komunikasi, ya. Disebut sebagai sosiologi. Ya, sosiologi itu status sosial, strata sosial, kedudukan, dan peran. Nah, ini termasuk kepada noise, gangguan dalam berkomunikasi. Kadang-kadang, apalagi kalau misalnya di ini ya, kayak di Jogja, Keratonan, ini masih stratifikasi sosial ini masih tinggi di sana. Mereka ada raja, ada pemerintahannya. Jadi ini termasuk noise juga dalam komunikasi, karena stratifikasi sosial itu ternyata juga akan mengikuti bagaimana komunikasi yang kita lakukan, ya. Termasuk di sini adalah antropologis, hambatan kultural, ya. Kayak saya sekarang di sini juga termasuk hambatan ya, mengenai antropologi. Oh, mungkin kita sekilas ngerti gitu bahasa Inggris, tapi kalau udah orang asing yang betul-betul ngomongnya itu terlalu cepat, kita bingung juga gitu. Mungkin mengerti sedikit, tetapi pemahaman yang kurang gitu. Nah, ini juga adalah noise antropologis, secara antropologis. Belum lagi mungkin kultural ya, budaya yang memang harus kita adaptasi.
Termasuk adalah fisiologis ya. Fisiologis ini hambatan yang mencakup semua aspek fisik yang dapat mengganggu komunikasi. Fisik itu apa? Ya, dari diri kita. Mungkin secara fisik kita minder, mungkin secara fisik kita menganggap kita nggak mampu dan sebagainya. Banyak hal-hal pertimbangan-pertimbangan lain atau rendah hati atau rendah diri yang terjadi, sehingga juga ini akan mempengaruhi komunikasi Anda. Nah, ada juga yang termasuk noise dalam gangguan komunikasi ini adalah semantik. Ya, tolong speakernya dimatikan yang teman-teman yang masih on speakernya. Nah, kalau kita bicara semantik, ini adalah hambatan yang muncul dalam bentuk kata-kata. Jadi kata-kata, misalnya kita menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti, atau kita memakai bahasa-bahasa asing yang tidak dipahami. Nah, ini adalah termasuk juga hambatan-hambatan yang disebut juga hambatan semantik. Makanya tadi saya bilang ke Anda familiar dengan bahasa-bahasa IT, tapi belum semua orang paham gitu. Makanya kadang-kadang kita melihat daripada reaksi atau spontan yang terjadi, maka kalau komunikasinya misalnya seperti itu, maka kita harus memperbaikinya sehingga semantik ini bisa diminimalisir ya hambatan-hambatan ini. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana prosesnya. Nah, kita lihat prosesnya itu ada dua ya. Ada secara primer dan secara sekunder. Kalau secara primer itu adalah secara langsung. Kayak misalnya saya tidak menggunakan media Zoom ini, tapi saya langsung berbicara misalnya sama Fadli, sama Samsul, sama Angga. Itu saya secara langsung fisik dan tidak menggunakan media, ini yang disebut sebagai komunikasi secara primer. Jadi komunikasi dengan menggunakan secara langsung. Tapi ada juga yang dikatakan secara sekunder. Sekunder itu dengan apa? Biasanya dia menggunakan alat bantu, yaitu media. Kayak kita sekarang menggunakan Zoom, ini termasuk proses komunikasi secara sekunder. Atau Anda nanti by phone, itu juga masuk kepada secara sekunder. Ya. Oh, sudah habis slide-nya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan, pertemuan kita yang ke-7, yang terakhir menjelang UTS. Jadi materi UTS sampai tadi, sampai yang saya jelaskan ke Anda. Tadi saya sudah jelasin mengenai ujian kita seperti apa, materinya juga sudah gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan. Saya belum dokumentasi ya. Sebentar. Sebentar. Ya. 1, 2. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, teman-teman. Bu, mau nanya untuk UTS minggu pertama atau minggu kedua ya Bu? Tadi saya nggak dengar Bu. Minggu pertama aja biar semangat Genta. Kan habis ya, lebaran. baik, habis Bu. lebaran itu udah habis Ya. makan kue gitu ya, Gen. Jadi masih semangat. Ya Bu, belajar. siap. Belajarnya juga masih semangat. Kita minggu pertama aja ya. Tapi kalau teman-teman nanti di F8 dan UL ternyata di minggu pertama itu bentrok gitu. Karena kan kita nggak pakai kelas genap gelas ganjil kan di Zoom kan. Ya kan? Nah, jadi kalau saya milihnya di pertemuan pertama aja. Jadi supaya saya bisa merekap nilai Anda kalau ada apa-apa yang hair dan sebagainya itu minggu kedua bisa dipanggil untuk diperbaiki gitu. Tapi mudah-mudahan saya berharap sih tidak ya. Tidak gitu ya Genta ya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang belum didaftar hadir enggak ini? Karena ini 32. Saya belum, Bu. Oh, ada yang belum ya? Oke, saya buka dulu. Sebentar ya, teman-temannya minta di... Oke. Oh, belum kelihatan ya.
Saya share dulu. Ya. Mana? Yang if8 ada yang belum? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, berarti saya buka itu dulu. Ya, siapa? Hari Kurniawan, Bu. 7269. 69 berarti. Oke, Hari Kurniawan. Ada lagi? IF ulang. Oh, IF ulang ya. Oke. Oke, IF ulang. Ulang apa ini? Ulang tahun. Oke. Mana ini? Ya, silakan. Siapa? Fadli Firdaus. Fadli Firdaus. Ada. Terus ada lagi? Jamie Simon, Bu. Jamie Simon. Kamu orang mana, Jamie? Iya, saya orang Kalimantan, Bu. Oh, Kalimantan. Iya, namanya bagus. Nggak pulang sekarang atau udah pulang? Enggak pulang, Bu. Maksudnya kamu di Saya Bandung? Iya, Bu. Kenapa kamu di Bandung betah? Nah, kebetulan Kenapa sini ada ini juga, Bu, ada kerja. Oh, ada kerja. Sip. Iya. Kalau ada aktivitas nggak apa-apa. Iya, ya. Oh, berarti sambil kerja ya? Iya, Bu. Oh, alhamdulillah. Harus tamat tahun ini ya, James ya. Baik, Bu, siap. Sip. Kamu kerja di mana, James? Kalau saya kerja di ini tempat teman, Bu, kayak RT RW net gitu, Bu. Oh, bagus. Bagian Oh, cyber. Iya, Bu. Mantap ya. Nanti saya belajar sama kamu ya. Oke. Terus siapa lagi? James udah. Ada lagi ulang? Udah. Angga, Bu. Angka yang berapa? 6372. 72. Oh ya, Angga Aditya. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Baik. Oke. Ya, jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti tolong dipersiapkan UTS-nya supaya nilainya bagus semua, karena UTS itu nilainya 40%. UAS-nya nanti 450 sampai 60%. Jadi nanti kita ketemu lagi pada saat UTS ya. UTS-nya tadi seperti yang saya sampaikan, teknisnya kita secara lisan. Jadi tolong dipersiapkan. Materinya semuanya yang diujikan adalah dari awal sampai akhir, tolong dibaca-baca, mungkin ditambahi, dilengkapi dengan referensi yang lainnya supaya lebih kompleks ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Sehat semua buat Anda. Selamat menjalankan ibadah. Nanti kalau ada apa-apa, oh berarti nanti kita ketemunya setelah Lebaran ya? Oh lama juga ya. Baik. Lama juga ya berarti ya. Oke, yang penting tetap semangat, saling mendoakan, selamat menjalankan ibadah saum dan mohon maaf lahir batin. Oke, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Amin. Sehat-sehat, Bu. Amin. Ya, Sehat ya, Bu, puasanya ya. Sehat-sehat, Bu, di sana, Bu. Oke, thank you. Makasih. Yuk, Ya, Bu, pamit puasanya ya. lancar. Amin.